Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kabar gembira karena PAT kali ini anak-anak tidak mengerjakan soal seperti PAT tahun lalu. Kali ini kita akan melakukan sebuah proyek yang sangat menyenangkan karena anak-anak akan berbelanja bersama orang tua dalam kegiatan yang bernama Marky Shop 50. Mari kita shopping dengan uang 50 real. Nah, kegiatan di dalam Marky Shop ini ada dua anak-anak. Yang pertama, studi lapangan. Anak-anak pergi berbelanja dan ketika berbelanja itu akan belajar beberapa hal. Kemudian menulis laporan. Nah, kita lihat petunjuk melakukan studi lapangan ya. Siapkan dulu uangnya sebelum anak-anak berangkat belanja. Kemudian jangan lupa bawa HP atau buku catatan. Buat apa ya? Tentu buat mengambil foto atau membuat catatan. Kemudian jangan lupa memakai masker. Penting itu memakai masker. Karena sekarang kita kan ada di zaman yang ada virus corona anak-anak. Kalau kalian tidak menggunakan masker nanti bisa terkena virus corona ya. Jadi menjaga kesehatan itu penting dengan menggunakan masker. Nah, bersama orang tua anak-anak diberi tugas untuk membeli ini. Jeruk 1 kilo, tomat 500 gram, daun bawang 1 ikat, wortel 250 gram, dan pisang 1000 gram. Kemudian bersama orang tua, anak-anak juga melakukan ini selain belanja ya. Pertama, minta tolong ayah dan ibu untuk mengambilkan foto ketika anak-anak melakukan gerakan mendorong atau menarik. Jadi anak-anak boleh dong belanja di warung atau di toko tetangga, di toko yang terdekat, tidak harus di mall. Kan gerakan mendorong atau menari itu tidak hanya mendorong kereta belanja, ya kan? Ada banyak loh kegiatan atau benda-benda yang bisa kita dorong, misalnya pintu dan lain sebagainya. Foto selanjutnya yang harus diambil adalah ketika anak-anak mengikuti atau mematuhi tata tertib di tempat umum, antri ketika belanja, jaga jarak ya, kemudian ketika menggunakan masker, mengecek suhu tubuh, dan membasuh tangan dengan alkohol. Foto ini tidak harus antri satu foto, jaga jarak satu foto, tidak harus. Boleh fotonya misalnya dalam satu frame, anak-anak antri kemudian jaga jarak dan memperlihatkan menggunakan masker, boleh. Kemudian atau ketika mengecek suhu tubuh anak-anak mau antri dan jaga jarak kemudian menggunakan masker, bisa juga. Intinya foto-foto yang kalian ambil harus menunjukkan kepatuhan terhadap tata tertib di tempat umum dengan menggunakan protokol kesehatan yang benar ya. Kemudian foto selanjutnya berbicara tentang hidup bersih. Ingat dalam PAI itu kan kita pernah belajar bahwa Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, bagaimana ya cara menyucikan diri setelah pulang dari belanja? Cuci tangan, cuci kaki, bersihkan sayurnya, kemudian simpan dengan rapi. Nah, itu caranya dan harus difoto ya. Selain mengambil foto terhadap beberapa kegiatan tersebut, anak-anak juga mencatat selama perjalanan atau ketika belanja bunyi kuat dan bunyi lemah yang kalian jumpai. Catat nih ya. Klakson mobil tuh bunyi kuat atau bunyi lemah. Nah, suara AC bunyi kuat atau bunyi lemah, anak-anak catat semuanya. Nah, setelah itu foto-foto yang kalian ambil harus diupload. Nanti Bapak Ibu guru akan membagikan link Google Form.
Google Form itu adalah media anak-anak menulis laporan. Foto-foto yang diambil diupload di situ. Ada tempat PCOK, ada tempat foto PPKN, ada tempat foto pendidikan agama Islam. Dan sekarang setelah mengupload foto ini ada beberapa yang harus ditulis. Ini masuk dalam penulisan laporan. Ini petunjuknya anak-anak. Pertama, ini masuk bahasa Indonesia ya. Anak-anak menuliskan kembali teks laporan. Nih, kalimat ini tuh harus ditulis kembali, tapi harus ditulis dengan benar. Awal kalimat menggunakan huruf kapital, kemudian nama bulan huruf kapital, penulisan jam sudah Bapak Ibu guru terangkan kan sebelumnya, kemudian nama orang huruf kapital, setelah titik kalimat baru menjadi awal kalimat kan huruf kapital lagi. Jangan lupa ya. Matematika, anak-anak belajar mengonversi, mempraktekkan kemampuan mengonversinya. Jadi tadi kan sudah membeli barang dilaporkan nih, misalnya jeruk 1 kg itu berapa gram. Nah, di sini anak-anak harus tahu. Kemudian anak-anak juga harus melaporkan berapa lama kalian belanjanya. Kalau berapa lama berarti harus dicatat nih ya. Berangkat dari rumah pukul berapa, pulang dari belanja sampai rumah pukul berapa. Nah, bisa ditotal nanti berapa lamanya. Kan sudah belajar itu. Insya Allah anak-anak bisa. Kemudian laporan selanjutnya adalah laporan jumlah buah dan sayur yang dibeli. Dan ini harus ditulis dalam bahasa Inggris. Ingat perbedaan penulisan kata benda singular dan kata benda plural. Jadi tadi anak-anak kan diminta untuk belanja. Misalnya jeruk 1 kilo. Hitung dulu nih, berapa sih isinya jeruk 1 kilo itu? Tulis di sini. I have. Misalnya setelah anak-anak menghitung, ternyata jeruknya ada 10. I have 10 oranges. Oke ya, tidak boleh ditulis angka 10, harus bahasa Inggris. 10. Kemudian orange karena plural, kan jeruknya banyak, lebih dari 1. Harus ditambah S di belakangnya. Nah, untuk yang nomor 5, itu Bu Roma minta anak-anak tidak melaporkan berapa jumlah daun bawang dalam 1 ikat. Tidak, ini Bu Roma minta untuk melaporkan 1 daun bawang, bahasa Inggrisnya, penulisannya seperti apa. Apa yang harus ditambahkan sebelum kata benda kalau kata bendanya 1. Anak-anak sudah pernah belajar kan tentang penambahan E, N, dan S. S kalau ditambah S di belakangnya artinya plural, kata benda banyak lebih dari 1. Kalau bendanya 1 berarti ditambah E atau N tergantung huruf awalnya apa. Kalau kata benda itu huruf awalnya itu berupa huruf A. Ini Bu Roma pakai bahasa Inggris ya. A, I, E, O, U, maka ditambah N di depannya. Kalau bendanya 1. Selain 5 huruf tadi, A, I, E, O, U, maka ditambah E di depannya ya. A, bahasa Indonesianya itu A, bacaannya E. Selain kata benda berawalan 5 huruf tadi. Kemudian tadi kan kalian sudah diminta nih ketika studi lapangan untuk mencatat, memperhatikan bunyi kuat dan bunyi lemah. Ditulis di sini sekarang dalam laporannya. Kalau sudah, terakhir kita melaporkan kegiatan merapikan buah dan sayur dalam bahasa Arab. Ingat ya, penggunaan kata kerja untuk laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, kata kerjanya ditambahkan huruf ya. Misalnya ya'khudhu. Ya'khudhu itu ya awalnya kan itu laki-laki. Kalau ta'khudhu, tak awalnya kan itu berarti untuk perempuan. Misalnya ibu membuka kulkas untuk menyimpan
Protokol. Nah, jadi bahasa Arabnya apa ya? Membuka. Kemudian menyimpan. Itu kan kata kerja. Bahasa Arabnya apa? Anak-anak kan sudah belajar itu dalam bahasa Arab. Nanti gunakan itu ya. Buka lagi tuh bahasa Arabnya kalau lupa. Jangan menggunakan kata-kata lain selain kata yang sudah kalian pelajari. Oke? Nah, kalau sudah paham, kita ucapkan alhamdulillah anak-anak. Selamat berbelanja, selamat mengerjakan proyek PAT Markishop 50. Ibu Roma tunggu laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.